Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya. Dia mati bagiku, dia mati bagimu, dia mati bagi kita semua. Dia tebus dosaku, dia tebus dosamu yang percaya kepadanya. Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya. Dia mati bagiku, dia mati bagimu, dia mati bagi kita semua. Dia tebus dosaku, dia tebus dosamu yang percaya kepadanya. Dia mati bagiku, dia mati bagimu, dia mati bagi kita semua. Dia tebus dosaku, dia tebus dosamu yang percaya kepadanya, yang percaya kepadanya. Halo KM Town Kids, kita ketemu lagi hari ini. Mari kita buka hari ini dengan satu pujian, kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi, ku puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu yang baik dan indah terjadi di tengah kita. Kita bertemu lagi, ku puji Tuhan. Bertemu lagi, ku puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu yang baik dan indah terjadi di tengah kita. Kita bertemu lagi, ku puji Tuhan.
Yesus, terima kasih pada hari ini kami bertemu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pimpin Tuhan hari ini dari awal hingga akhir acara ini, biarlah kuasa dan kasih Tuhan yang melingkupi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Adik-adik, hari ini senang gak? Ada sukacita hari ini? Wah, pasti happiness is the Lord. Ada sukacita dalam Tuhan ya. Kita mau nyanyikan ya lagunya Happiness is the Lord. Biasa ya, kita selalu ada sukacita di dalam Tuhan. Dan jangan takut karena ada Tuhan yang tidak pernah gagal, yang selalu ada, selalu untuk kita. Kita mau nyanyi, Dia tak pernah gagal. Karena Dia Allah, Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dialah Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Amin ya adik-adik ya. Ada selalu Yesus dalam hidup kita. Adik-adik, kita siapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Untuk menyiapkan hati kita. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dialah
Yesus Allah pemenang, Yesus Raja. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami untuk mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Dan biarlah firman-Mu ini juga boleh menjadi terang dan boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Pimpinlah Tuhan agar kami semakin hari semakin mencintai firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, apa kabar? Langsung mau nanya nih, adik-adik apakah kalian pernah diajak sama papa mama pergi ke satu tempat tapi tidak diberitahu kemana perginya? Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, berapa lama sih perjalanannya? Lalu kemana sih mau mama papa ajak? Nah, adik-adik, di dalam Alkitab ada satu keluarga yang disuruh oleh Tuhan pergi ke satu tempat tapi tidak diberitahu kemana harus pergi. Nah, yuk kita lihat sama-sama di dalam Kejadian pasal 12 dan 13. Kita lihat ya sama-sama adik-adik dan kita ikuti ceritanya. Nah, adik-adik, apakah kalian masih ingat siapa nama anak-anak Nuh? Anak-anak Nuh adalah Sem, Ham, Yafet. Salah satu keturunan Sem ada yang bernama Terah. Terah ini punya anak yang bernama Abram. Ada juga yang namanya Haran. Ada juga yang namanya Nahor. Nah, adik-adik, Abram menikah dengan Sarai. Sedangkan Haran punya anak namanya Lot. Mereka tinggal di Ur Kasdim. Nah, adik-adik, ayahnya yang bernama Terah, dia mengajak Abram, Sarai, dan Lot untuk pergi bersama-sama dari Ur Kasdim ke Haran. Tapi sebetulnya adik-adik, sebelum mereka pergi dari Ur Kasdim, Abram dia dipanggil oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Nah adik-adik, selain Abram diberi perintah oleh Tuhan, Tuhan pun berjanji bahwa akan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Memberkati dan membuat nama Abram termasyhur. Memberkati orang yang memberkati Abram dan mengutuk orang yang mengutuk Abram. Dan Tuhan pun akan menjadikan Abram sebagai berkat bagi bangsa lain. Nah, menurut kalian apakah Abram mau pergi dan taat kepada Tuhan? Ternyata adik-adik, Abram mau pergi karena dia percaya kepada Tuhan. Lalu adik-adik, tadi seperti yang Lause katakan, Terah ayahnya mengajak Abram, Sarai, dan Lot pergi ke Haran. Dan mereka tinggal beberapa lama di Haran sampai Terah meninggal dunia. Nah, adik-adik, lalu Abram melanjutkan perjalanannya. Abram mengajak Sarai, Lot, dan membawa juga harta benda yang dia dapatkan di Haran ke Kanaan. Adik-adik, usia Abram pada saat itu 75 tahun ketika dia meninggalkan Haran. Nah, lalu mereka sampailah di dekat Sikhem. Di sana banyak orang-orang Kanaan. Nah, adik-adik, pada waktu itu Abram dia tinggal di dekat atau di bawah pohon tarbantin di More. Nah, di sini Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berkata bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan bagi keturunan Abram. Dan di sana Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nah, adik-adik,
Selanjutnya Abram dia berkemah di pegunungan Betel. Dia berkemah di antara Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu Abram setelah itu melakukan perjalanan lebih jauh lagi sampai ke tanah Negeb. Setelah beberapa lama Abram tinggal di tanah Negeb, ada terjadi musibah, yaitu kelaparan yang sangat dahsyat sekali. Sehingga Abram mengambil keputusan untuk pergi ke Mesir. Nah, adik-adik, keputusan ini sangat beresiko. Karena apa? Karena di Mesir orang-orang tuh banyak menyembah berhala. Sehingga ada kemungkinan bisa mempengaruhi imannya Abram. Selain itu adik-adik, keputusan ini juga merugikan orang lain. Nah, sebelum Abram sampai ke Mesir, dia berpesan kepada Sarai istrinya. Karena Sarai memiliki paras wajah yang cantik, Abram berpesan agar Sarai mengaku sebagai adik Abram, bukan sebagai istri Abram. Karena kalau orang Mesir tahu, maka Abram akan dibunuh dan Sarai akan diambil oleh orang Mesir. Nah, adik-adik, tibalah mereka di Mesir sebagai pendatang asing. Nah, tentunya Abram harus beradaptasi dengan orang-orang di sana. Tapi Tuhan adik-adik senantiasa memelihara Abram dan ingat pada janjinya. Adik-adik, pada saat itu orang-orang memuji-muji kecantikan Sarai. Sampai-sampai pengawal-pengawal pun dia memuji kecantikannya Sarai. Sehingga Firaun menginginkan menghadapkan perempuan itu kepada Firaun. Nah, lalu adik-adik, ketika itu Firaun melihat betapa cantiknya Sarai, maka Firaun ingin memilikinya. Dia tertarik kepada Sarai. Sehingga Abram diperlakukan, disambut dengan baik oleh Firaun. Diberikanlah kepada Abram domba, kambing, lalu diberikannya keledai jantan, keledai betina, unta, budak laki-laki, budak perempuan. Wah, adik-adik, ternyata Abram memiliki banyak sekali pemberian-pemberian dari Firaun. Nah, adik-adik, tetapi apa yang terjadi? Ternyata adik-adik, Firaun dan seisi istana terkena tulah. Tuhan memberikan tulah kepada Firaun dan seisi istananya karena Sarai. Lalu adik-adik, Firaun memanggil Abram dan berkata, "Mengapa kamu berbuat tidak baik? Mengapa kamu memberitahu bahwa Sarai itu adalah adikmu, bukan sebagai istrimu?" Lalu adik-adik, Sarai ini diberikan kepada Abram dan Abram disuruh pergi dari Mesir. Firaun menyuruh beberapa orang untuk mengantar Abram pergi dari Mesir. Nah, adik-adik, sekarang Abram memiliki ternak, emas, perak yang banyak. Nah, lalu Abram dia berniat kembali ke tanah Negeb. Dia melakukan perjalanan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah, adik-adik, begitu pun Lot, keponakan Abram, dia juga memiliki ternak yang banyak. Sehingga adik-adik, tempat yang mereka diami tidak cukup untuk menampung harta yang mereka miliki. Seringkali terjadi pertikaian antara gembala Abram dan gembala Lot. Nah, adik-adik, untuk menghindari pertikaian ini, lalu Abram memberikan saran kepada Lot agar mereka berpisah. Jika Lot dia memilih ke kanan, maka Abram akan memilih ke kiri.
supaya melalui pemisahan ini tidak terjadi lagi pertikaian di antara mereka, karena mereka adalah kerabat. Nah, lalu adik-adik, ketika itu Lot melayangkan pandangannya dan dia melihat bahwa lembah Yordan sangat banyak airnya dan cocok untuk dia diami. Akhirnya adik-adik, Lot dia memilih lembah Yordan dan dia berkemah di sana. Namun sayang, pilihan Lot ini. Karena apa adik-adik? Tempat yang dipilih Lot ini dekat dengan kota Sodom, di mana di sana orang-orangnya sangat jahat dan dia berdosa terhadap Tuhan. Nah, setelah mereka berpisah, Lot dan Abram, maka Tuhan berkata kepada Abram bahwa seluruh tanah atau seluruh tempat yang dilihat oleh Abram akan diberikan kepada Abram dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Tuhan pun menegaskan kembali bahwa Tuhan akan membuat keturunan Abram seperti debu tanah banyaknya. Coba adik-adik bayangkan betapa banyaknya keturunan Abram. Lalu adik-adik, Abram memindahkan kemahnya dan dia berkemah di dekat pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Nah, adik-adik di sana pun Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nah, adik-adik, untuk mengingat kembali apa yang telah Lause sampaikan, yuk kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Siapakah nama ayah Abram? Masih ingat adik-adik? Tera. Lalu di mana tempat tinggal Abram ketika Allah menyuruhnya pergi? Di mana? Betul, di Ur Kasdim. Yang ketiga, kemana Abram dan keluarganya harus pergi? Nah, kemana ya adik-adik? Ke negeri yang Tuhan tunjukkan. Yang keempat, siapa saja yang pergi bersama Abram dari Haran? Sarai, istrinya, dan Lot, keponakannya. Nah, yang kelima adik-adik, apakah janji Allah kepada Abram? Akan menjadikan bangsa yang besar, lalu memberkati dan membuat namanya atau nama Abram itu termasyhur dan menjadikan berkat bagi bangsa lain. Yang keenam adik-adik, mengapa Abram mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Karena ia percaya pada Tuhan. Yang ketujuh, apa yang diberikan Firaun pada Abram ketika terpikat oleh kecantikannya Sarai? Wow, apa adik-adik masih ingat? Kambing, domba, lembu sapi, keledai jantan dan betina, unta, budak laki-laki, dan perempuan. Lalu siapa yang kena tulah Tuhan karena Sarai mengaku adiknya Abram? Siapa adik-adik? Betul, Firaun dan seisi istana. Nah, lalu adik-adik yang ke-9, mengapa Abram dan Lot harus berpisah tempat? Coba siapa yang masih ingat? Betul, karena pertikaian antara gembala Abram dan Lot akibat tempat yang tidak cukup luas. Yang ke-10 dan yang terakhir, di manakah Lot berkemah? Di kota-kota lembah Yordan dekat Sodom. Adik-adik, dari pelajaran yang telah kita dengarkan tadi ya, dari cerita yang kita dengarkan tadi, kita juga mendapatkan pelajaran-pelajaran. Yang pertama, Tuhan punya rencana yang indah ketika kita mau melakukan segala yang diperintahkan. Seperti apa yang terjadi pada Abram. Yang kedua, Tuhan memberikan janji kepada Abram akan menjadikan bangsa yang besar dan memberkatinya, membuat namanya termasyhur, menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dan ingat adik-adik,
bahwa Tuhan setia dan selalu ingat pada janjinya. Ketiga, adik-adik, tugas kita adalah percaya apa yang Tuhan katakan. Jadi mari adik-adik kita selalu percaya dan taat apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita akan senantiasa merasakan sukacita, merasakan berkat Tuhan. Nah adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat 8. Isinya adalah karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Yuk kita sama-sama baca dan kita hafalkan ya adik-adik. 1, 2, 3. Ibrani pasal 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Sekali lagi ya adik-adik. Ibrani pasal 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya dapat memberikan berkat bagi setiap kami agar kami boleh belajar untuk percaya, untuk setia, untuk senantiasa mengikut Tuhan. Dan kami juga berdoa biarlah Tuhan juga yang akan tolong agar kami juga mau belajar firman Tuhan, kami mau belajar dengar-dengaran kepada Tuhan, dan kami pun diberi kemampuan untuk dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan sudah kita dengar. Nah, ketika Tuhan panggil nama kalian, namaku, bagaimana respon kalian? Betul. Kalau Tuhan panggil, aku dengar, aku ikut. Kita nyanyikan lagu Tuhan panggil, ku dengar. Tuhan panggil, ku dengar. Tuhan panggil, ku ikut. Tuhan panggil namaku, Tuhan pimpin hidupku. Ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku. Tuhan panggil, ku dengar. Tuhan panggil, ku ikut. Tuhan panggil namaku, Tuhan pimpin hidupku. Ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku. Yes, adik-adik, ketika Tuhan panggil, kalian bukan saja mendengar tapi kalian ikut. Adik-adik, kita tutup pertemuan hari ini dengan sebuah lagu ya dalam bahasa Indonesia. Kenal Yesus.